Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi untuk semua keluarga CC dimanapun sudah berada. Kita bersyukur kita ada di hari ini, kita kembali dalam Fest 21 dan hari ini kita akan menikmati hadirat Tuhan. Mari ajak semua keluarga saudara, kita nikmati Tuhan, lawatan Tuhan, dan percaya ada sebuah pesan Tuhan yang sangat kuat untuk kita dan keluarga kita mengalami mujizat besar dalam Fest 21 ini. Mari kita berdoa bersama. Bapak terima kasih, bersyukur kami punya kesempatan untuk ada dalam doa dan puasa kami selama 21 hari ini. Dan aku percaya akan ada terobosan-terobosan besar, ada hal-hal yang spektakuler dan luar biasa akan terjadi di dalam doa puasa ini Tuhan. Ada hal-hal baru akan Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan bagi kami, ada belenggu-belenggu ikatan yang dipatahkan, ada hal-hal yang akan kami alami bersama dengan Tuhan, bahkan apa yang tidak pernah kami lihat, kami dengar, itu akan Tuhan kerjakan buat kami. Biar hadirat Tuhan turun di tempat ini, bahkan dimanapun kami berada, melawat kami dan keluarga kami. Roh Kudus bekerjalah, biar nama-Mu ditinggikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau pengharapan kami Tuhan. Sebab pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Yes, God. Engkau yang pelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Yes, God. Kau pegang Amen. hidupku Hidup kami Tuhan. dalam tangan-Mu. Amen. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Yes, God. Haleluya. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, Yes, amen. tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu.
harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kekuatan kami, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau penolongku Yesus. terima kasih. Kau pengharapanku, Kau penolongku. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Kau kekuatan Tak kami, habis-habisnya Kau Tuhan, pengharapan, Kau gunung menolong batu hidupku, kekuatan kami, Kau mengasihi aku yang tak pernah gagal, yang Kau tak sumberku aku, biarkan kami sendiri, Kau sumber yang tak pernah pertolonganku, biarkan kami. Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhanku. Haleluya. Tiada yang Terima kuasa kasih ya Yesus. tiada yang sukar bagimu. Kau dahsyat, Kau ajaib. Tiada yang sepertimu. Yesus Kau Terima kasih, ajaib. terima kasih. Yesus Kau Terima ajaib. kasih Tuhanku. Yesus Kau dahsyat. Yesus Kau luar biasa. Kau teramat baik Tuhan, sungguh teramat baik dalam keluargaku. Sebab Kau ajaib.
namamu, namamu, namamu. Sebab namamu Tuhan yang menyelamatkanku. Nama Yesus, nama Yesus. Kau ajaib, kau dahsyat, kau besar. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kami menyembahkan Tuhan. Kini biasa nama-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, pengharapan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan, yang tak pernah kecewakan kami, sebab Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu ada di setiap musim hidup kami, dan tak pernah membiarkan kami sendiri, sebab tangan-Mu selalu memegang tangan kami, bahkan selalu hapuskan air mata kami, dan tak pernah biarkan kami sendiri. Terima kasih, Tuhan baik, Tuhan baik. Saat ini biar Roh Kudus menjamah kami dimanapun kami berada saat ini. Dalam setiap kesesakan yang sedang kami alami, ketakutan yang sedang kami alami, kekhawatiran, beban berat yang sedang kami alami saat ini dimanapun kami berada. Roh Kudus sedang turun dan menjamah kami. Roh Kudus sedang berikan kelegaan di hati kami. Roh Kudus sedang hapuskan setiap air mata kami. Bahkan peluk erat kami dengan kasih sayang. Dimanapun kami berada saat ini, Roh Kudus sedang menjamah. Jemaat, buka hatimu dan alami Tuhan. Alami hadiratnya, alami kasih sayang. Dia sedang mengasihimu saat ini. Dia sedang mengasihimu saat ini. Dia sedang menguatkan hatimu. Dia sedang bangkitkan pengharapanmu. Dia sedang kuatkan imanmu. Mungkin saat ini kau sudah hampir-hampir menyerah dengan keadaanmu. Kau sudah hampir-hampir putus asa. Ini waktunya Roh Kudus sedang menjamah hidupmu. Roh Kudus sedang menjamah hatimu. Jangan keraskan. Jangan keraskan. Jangan keraskan. Ada Yesus saat ini. Ada Yesus saat ini. Ada Yesus saat ini. Untuk kau tutup mata dan buka hatimu. Rasakan dia sedang menjamah kau saat ini. Rasakan kasihnya dengan lembut sedang mengalir di hatimu. Rasakan ada damai di hatimu sedang mengalir. Rasakan ada damai sedang mengalir. Ada suara yang lembut sedang berbicara di hatimu saat ini. Ada suara yang lembut yang menguatkan, yang meredam amarah dan emosimu saat ini. Dia berikan pengharapan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We feel your presence Lord. Kami sungguh merasakan Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan saat ini. Dan kami menikmati Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Dan aku berdoa agar kebenaran ini mengubah hidup kami, mengubah kami dan keluarga kami. Dan selama firman disampaikan, biarlah hadirat Tuhan terus menjamah kami. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wow luar biasa. Kita nikmati hadirat Tuhan saat ini. Thank you buat Farli, Yohan, dan istrinya Farli. Bisa menemani kita bersama pagi hari ini juga istri saya. Kami seragam hari ini. Nah hari ini kita akan bicara mengenai keluarga. Aku dan keluarga aku tuh diselamatkan Tuhan. Nah ada satu firman Tuhan dalam kitab Kisah Rasul 16 ayat 31. Dikatakan begini, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ditekankan ya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kepada yang lain, bukan kepada manusia.
dan engkau akan selamat. Jadi bukan hanya engkau yang selamat, tapi ayatnya katakan engkau dan seisi rumahmu. Seisi rumahmu berarti dengan keluargamu. Jadi aku dan keluargaku diselamatkan. Bukankah itu kerinduan kita semua? Kita dan keluarga semua diselamatkan. Tidak hanya saya sendiri, tidak hanya saya dan istri saya, tapi seisi keluarga. Kakak adik diselamatkan. Tapi itu poin pentingnya lagi nih, kita harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus, itu penting. Karena tidak ada keselamatan lain selain di dalam Yesus. Nah, kerinduan kita semua pasti pengen dong ada suami-suami yang ingin istrinya diselamatkan, mengalami perubahan hidup. Karena ada banyak anak-anak juga yang bergumul dengan orang tuanya. Ada orang tua yang bergumul untuk anak-anaknya, ada pasangan yang bergumul untuk pasangannya. Ada keluarga yang bergumul untuk keluarga yang lain. Aduh, kenapa dia gak berubah hidupnya? Kenapa dia jauh daripada Tuhan? Mungkin hari ini kita semua punya pergumulan yang sama. Mungkin saat saya berkhotbah ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang di rumah, tiba-tiba muncul satu nama, tiba-tiba teringat satu nama, aduh iya ya, saya punya keluarga ini jauh dari Tuhan, dulu dia sungguh-sungguh, sekarang dia jauh dari Tuhan, dulu dia melayani, sekarang dia udah gak melayani Tuhan, dulu dia rajin ibadah, sekarang sudah gak pernah ibadah, dulu dia setia, sekarang dia murtad gitu kan. Setiap kita mungkin punya orang-orang yang kita kasihi, yang hidupnya hari ini jauh daripada Tuhan, mungkin bahkan dia tidak percaya lagi sama Tuhan. Nah, kita sedang berdoa untuk hal tersebut. Nah, tapi kita harus percaya bahwa selalu itu dimulai dari kita. Dari satu keluarga harus mulai dari satu orang. Jadi kalau kita ingin melihat keluarga kita bertobat, kalau kita bilang gini, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi harus ada yang mulai dari diri kita. Harus ada yang mulai. Harus ada yang mau berdiri buat keluarga. Harus ada yang mau menjadi intercessor. Ada yang harus jadi seorang pendoa syafaat yang mau berdiri membela keluarganya, berdiri untuk pasangannya, berdiri untuk orang tuanya, berdiri untuk saudara-saudaranya, berdiri itu menjadi pembela. Seperti Musa waktu dia membela umat Israel di hadapan Tuhan. Dia membela, itulah pendoa syafaat. Nah, kita harus mau berdiri dulu buat keluarga kita. Selama tidak ada yang mau berdiri membela, maka tidak akan terjadi. Jadi jangan bilang, tolong dong Pak Pendeta keluarga saya, tolong dong doakan keluarga saya. Nah, mulai dari kita, dari satu orang. Jadi kalau saudara sedang menyaksikan tayangan ini hari ini dan rindu melihat seisi keluargamu diselamatkan, mari katakan dari hatimu, taruh tangan kiri di dadamu, taruh tangan bilang, mulai dari saya Tuhan. Mulai dari saya Tuhan. Jadi waktu mulai dari kita mulai berdiri, mulai berdoa, mulai bersyafaat, membela mereka di hadapan Tuhan, maka keselamatan itu mulai terjadi. Keselamatan itu mulai terjadi. Nah, mungkin Farli punya kesaksian mungkin yang bisa dibagikan, diceritakan bagaimana firman ini tuh terjadi buat Farli dan keluarga gitu ya. Mungkin ini peristiwa belum terlalu lama ya, mungkin 2-3 tahun yang lalu terjadi. Nah, mungkin Farli bisa sharing dan jadi berkat untuk kita semua. Silakan. Oke, shalom keluargaku HCC dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan untuk cerita bagaimana Tuhan menolong keluargaku, dimulai dari saya terlebih dahulu. Nah, kejadian ini hampir kurang lebih 4 tahun yang lalu di bulan Desember. Waktu itu saya masih ingat, saya kebetulan masih hari raya kedua Natal tanggal bersama 20, dengan 26, orang-orang gereja. Tanggal 26 ya? 26 Desember. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian, di dalam keluargaku ada satu hal yang sedang terjadi, yaitu orang tua papa saya itu mengalami sakit, krisis waktu itu, dan puji Tuhannya keluarga saya ditolong oleh Tuhan. Nah, mujizat yang pertama yang saya alami adalah penerbangan pesawat. Penerbangan pesawat itu untuk dari Palu ke Luwuk itu seharusnya tidak punya jadwal di jam 3 sore. Ya. Tapi puji Tuhannya, entah kenapa waktu itu saya tidak tahu apakah pesawatnya yang diundur, delay jamnya, sehingga saya bisa berangkat pada hari itu. Dan di dalam perjalanan pesawat,
ada suara Tuhan yang sangat kuat di dalam hati saya semenjak di Bandara Palu sampai di Bandara Luwuk tiba. Itu ayat firman-Nya itu bicara di dalam Yakobus yang Tuhan sampaikan begini, bahwa saling mengaku dosalah kamu supaya kamu sembuh. Ya. Nah, firman ini sangat kuat di telinga, di pikiran dan di hati saya. Ya. Sehingga Tuhan sampaikan bahwa ini perlu disampaikan ke orang tua. Nah, pertanyaannya, siapa saya mau bawa firman kepada orang tua saya? Ya. Tetapi saat Tuhan percayakan saya untuk sampaikan, ya saya jalankan saja. Di situ saya mulai mengerti bahwa kalau Tuhan mau pakai orang, Tuhan tidak lihat latar belakangnya. Yes. Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya. Dan singkat cerita, proses pemulihan berangsur-angsur, Tuhan sedang tunjukkan mujizat-mujizat satu demi persatu, sampai pada akhirnya saya mengalami Tuhan secara supranatural. Saya bisa bilang supranatural karena sesuatu yang tidak biasa orang alami, tapi saya mengalaminya. Dan ada satu perjanjian saya dengan Tuhan waktu itu, bahwa Tuhan tanya ke saya, apa yang engkau inginkan di dalam keluargaku? Nah, saya sampaikan ada 3 hal yang saya minta sama Tuhan. Yang pertama adalah, Tuhan please tolong papa saya, tolong rohnya dimenangkan oleh Tuhan. Yang kedua, bahwa saya minta sama Tuhan supaya ada pemulihan dalam keluarga. Dan yang ketiga, ada pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam keluarga. Ya. Dan puji Tuhan, bahwa 3-tiganya ini Tuhan kerjakan sampai hari ini. Luar biasa. Sampai di tahun ini luar biasa. Wow. Dan mulai dari keluarga saya, dari saudara-saudara saya, saudara-saudara kandung saya, kami 4 bersaudara, dan 4-empatnya itu memberikan hidup kami untuk lahir baru. Dan Tuhan menjawab itu secara ajaib dengan caranya Tuhan. Dan ternyata saudara, saya baru mengerti bahwa satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Ternyata impartasinya bukan hanya dalam satu rumah, saudara. Ya. Ternyata keluarga saya yang di Singapura, di daerah Badak, di daerah Poso, sampai di Manado, sampai di Pantai Barat pun, itu Tuhan tunjukkan kasih-Nya. Ya, Tuhan bekerja ya. Iya, lewat mungkin mereka sedang nonton konten YouTube, lewat orang-orang di sekitar atau hamba-hamba Tuhan di mana mereka berjemaat, dan lewat mimpi, itu Tuhan tunjukkan kasih-Nya buat keluarga saya. Dan bersyukur bahwa firman yang disampaikan di pagi hari ini, itu saya alami bersama keluarga. Wow, jadi meskipun Papa sudah berpindah ke rumah Bapak di surga, Ya. tapi dia udah mengalami kelahiran baru gitu ya. Yes. Jadi memang harus mulai dari satu orang. Ya, puji Nah, kita Tuhannya bilang, itu. kamu dulu baru seisi rumahmu. Gitu. Gimana saya? Pernah nggak Farli merasakan ada tantangan baik dari dalam keluarga sendiri maupun dari lingkungan luar ketika pertama-tama Farli ingin menjangkau mereka begitu. Ya mungkin tantangan dari dalam diri sendiri juga mungkin ada gitu. Iya, kalau kalimat tentang penolakan sih tidak begitu mencolok, tetapi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kadang sih di dalam kedagingannya saya itu merasa risih. Seperti mereka tahu persis hidup saya yang dulu, dan mereka lihat hari ini, rasanya mereka bertanya-tanya, loh kok bisa ya kamu hari ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan itu sebenarnya semacam keraguan juga ya. iya. Jangan-jangan acting. Jadi saya cuma sampaikan bahwa kalimat tadi, kalau Tuhan mau pakai seseorang, Tuhan tidak lihat latar belakangmu seperti apa, bahwa Tuhan memilih orang ya karena memang Tuhan mau. Ya. Pada dasarnya semuanya itu diawali dari inisiatif Tuhan buat menyelamatkan saya dan keluarga pada waktu itu. Kalau tantangan pasti ada dari internal maupun eksternal pasti ada. Ya, tapi hari ini bersyukur ya, saya juga senang lihat saudara bersaudara bisa melayani Tuhan. Ya. Jadi
Keluarga ACC, seringkali kita berharap bahwa ada hamba Tuhan yang akan dipakai. Kita berharap ada orang lain yang akan dipakai untuk menjangkau keluarga kita. Tapi sebenarnya Tuhan mau mulai dari diri kita dulu gitu loh. Ternyata mulai dari diri kita, pertama kita harus bisa menunjukkan Yesus kepada mereka. Lewat perubahan hidup kita, lewat karakter hidup kita, disitulah Tuhan pakai kita. Jadi Tuhan gak pernah suruh kita berkhotbah sama mereka, tidak suruh kita baca Alkitab buat mereka, tapi mari kita mau menjadi teladan menunjukkan Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Jadi mari mulai dengan hal tersebut. Tunjukkan Yesus di tengah-tengah keluarga, kasihilah mereka, karena Alkitab bilang ini Allah adalah kasih. Waktu semakin kita mengasihi mereka, kita sedang memberikan Tuhan buat hidup mereka. Maka Tuhan itu akan bekerja buat hidup mereka. Dan yang kedua, selain kita itu kita juga harus berdoa. Mulai jadi intercessor, jadi pendoa syafaat, mau berdiri buat keluarga. Jadi jangan menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Itu tanggung jawab gerejanya dia di sana, tanggung jawab hamba Tuhan yang gembalakan dia. Tapi mari kita mulai ambil tanggung jawab itu secara rohani, secara spirit, dalam roh. Saya mau berdiri buat keluarga saya mau ucapkan berkat untuk mereka, saya mau ucapkan pertobatan buat mereka, ucapkan perubahan buat mereka. Dan satu hal yang paling penting, bukan kita yang merubah hidup mereka. Tanggung jawab kita, bagian kita adalah terbeban dan berdoa buat mereka. Bagian Tuhanlah yang akan menjamah dan mengubah hidup mereka. Seringkali banyak orang itu menyerah karena bilang, kok saya sudah berusaha, nggak ada perubahan yang nyata. Kalau kita berusaha dengan kekuatan kita pikir kita akan mengubah hidupnya. Banyak istri, dia berusaha mengubah suaminya, demikian dengan sebaliknya, kita berusaha mengubah hidup orang lain, padahal nggak bisa. Yang bisa mengubah itu hanya Roh Kudus. Dan kita mesti mengubah diri kita dulu. Semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu proses. Nggak ada perubahan yang instan, karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi mari kita mulai dari diri kita. Jadi yang di rumah bilang gini, mulai dari diri saya, mau berubah, mau tunjukkan Kristus, dan mau mulai berdiri dan berdoa syafaat untuk keluarga saya. Mari keluarga ACC, siapapun yang sedang kau doakan, gumulkan hari ini, percaya bahwa kalau Tuhan menolong Farli dan keluarganya, Tuhan juga bisa menolong keluarga saudara. Kami juga bersyukur beberapa tahun, mungkin 12 tahun yang lalu gitu ya, bersyukur bahwa orang tua kami yang almarhum, papi dari Karya itu, ternyata dia baru sadar waktu kami menikah, ternyata anak-anak semua sudah lahir baru gitu kan. Dan ternyata itu butuh waktu 10 tahun loh. Dan saya nggak pernah berusaha khotbahin mertua saya, nggak bilang bertobat, kalau tidak masuk neraka, nggak pernah. Tapi saya ingat dalam sebuah perjalanan pelayanan, beliau ikut saya ke Tentena waktu itu, tiba-tiba pulang dia bilang nih, papi mau lahir baru. Saya shock juga gitu kan. Dan bersyukur dia serahkan hidup dia sama Tuhan. Semua DP, kalau orang-orang udah bilang DP opo-opo lah yang disimpan-simpan, itu nenek moyang pewarisan itu dia serahkan, alami kelepasan dari Tuhan. Dan memang setelah itu 1 bulan kemudian Tuhan panggil dia. Saya bersyukur bahwa dimulai dari anak-anak sih, dari Karya, kakak adik semua 10 tahun sebelumnya mereka duluan mengalami kelahiran baru, mereka mulai doa, mereka gak pernah paksa papi juga, gak pernah khotbahin papi juga, tapi dalam proses selama 10 tahun pertobatan terjadi. Akhirnya ya bersyukur mami dan papi mengalami kelahiran baru, dan bersyukur hari ini mereka ada di surga sana, kita akan ketemu nanti. Jadi semua kita harus mau berdiri buat keluarga kita. Kalau ada hari ini mungkin bagian keluarga kita yang terikat, terbeban, terbelenggu, mari mulai doa. Ya, kita doa ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saat ini saya mengajak semua keluarga ACC dimanapun sudah berada, mari ambil keputusan mulai dari saya, mari mulai mau berdiri buat keluarga saudara. Mungkin ada istri-istri yang mau berdiri buat suaminya, ada suami yang mau mulai berdiri buat istrinya, ada anak-anak yang mau berdiri buat orang tuanya, ada orang tua mulai berdiri buat anak-anaknya. Mungkin ada di antara saudara yang mau berdiri buat keluarga besarmu dan minta Tuhan selamatkan mereka. Tuhan lepaskan mereka, Tuhan biar mereka mengalami pertobatan, kelahiran baru, biar mereka mengalami perubahan hidup yang luar biasa.
Mungkin saudara ingin mereka mengalami perubahan, mari mulai berdiri saat ini. Bilang kau menjadi intercessornya Tuhan, jadi pendoa siapanya Tuhan. Kau mau berdiri bagi keluargamu, bela mereka dan minta Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Saat ini saya percaya Roh Kudus mulai munculkan wajah-wajah dalam pikiran saudara, ada nama-nama yang tiba-tiba muncul. Mari mulai bela mereka di hadapan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta pertobatan Tuhan terjadi. Biar pada waktunya Tuhan bekerja menjamah hidup mereka, mengubah keadaan mereka. Roh Kudus melawat mereka dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin mereka gak bersama-sama di rumah, di mana mereka berada, sebutkan nama mereka dan lepaskan berkat untuk mereka, lepaskan pertobatan buat mereka, doakan mereka, doakan mereka, doakan mereka, doakan mereka, sebutkan nama mereka. Aku berdoa saat ini Tuhan, ada pertobatan, ada kelepasan, ada jamahan Tuhan terjadi. Kalau Tuhan menolong kami untuk melihat keluarga-keluarga kami diselamatkan Tuhan. Aku berdoa saat ini berkat yang sama terjadi buat keluarga-keluarga saya sedang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Jamahan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan sadarkan mereka, Tuhan bangkitkan mereka yang mulai jauh dari Tuhan. Roh Kudus sadarkan mereka, tarik hati mereka yang mulai menjauh dari Tuhan. Ada pertobatan, ada perubahan di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Kami mohon belas kasihan, campur tangan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, turun bagi keluarga kami, agar kami dan seisi rumah kami diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga waktu sangkakala itu berbunyi, kami semua akan kembali berjumpa di awan-awan yang permai, di surga yang kekal. Kami kembali bersama untuk menyembah Tuhan, karena Tuhan menyelamatkan kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, jangan hanya kami, tapi kami rindu keluarga kami. Orang-orang yang berhubungan darah dengan kami juga diselamatkan Tuhan, juga diubahkan Tuhan, juga mengalami pertobatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap keluarga. Untuk setiap pribadi Tuhan yang ada di dalam rumah ini Tuhan. Kami menyebut nama-nama mereka Bapa. Keluarga Edi Eli, keluarga Rahel Palanti, keluarga Winarto, keluarga Stefan Putirai, keluarga Aldira Sembel, keluarga Lita Roti, keluarga Linda Mandalika, keluarga Mary Runtuwaro, saudari Felni, saudari Satrin, saudari Monika Tabobo, saudara Anugrah Melolo, saudara Feran Lampelulu, saudari Aquila Mamesa, saudari Gladys Sainong, saudari Benaya Rumaleon, saudari Esther Bowai, saudara Nofri Jonathan, saudara Ari Rain Putra Bukit, saudara Claudia Sabintoy, saudara Roland Simangunsong. Kami sepakat, kami berdoa untuk mereka Tuhan. Apabila ada keluarga, ada pribadi yang kami sebutkan nama-nama mereka tadi Tuhan, mereka ada yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Ada di antara mereka yang sedang bergumul dalam masalah keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, pemulihan terjadi dalam keluarga mereka. Ada di antara mereka Tuhan yang sedang bergumul untuk keselamatan, untuk kemenangan keluarga-keluarga mereka. Tuhan, Kau nyatakan kehendak-Mu seperti Tuhan menolong Farli. Tuhan akan memakai setiap mereka jadi berkat bagi keluarga mereka sehingga banyak jiwa diselamatkan Tuhan, keluarga mereka diselamatkan. Kau pakai mereka, berkati setiap
usaha pekerjaan, apapun yang mereka lakukan, berkati nama kuliah, Yesus, berkati di dalam sekolah nama mereka Yesus. Tuhan, di dalam Oh, nama Tuhan, Tuhan Engkau Yesus. bekerja, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Engkau terus Yesus. memulihkan kehidupan mereka Tuhan, seperti Engkau memulihkan kehidupan kami. Di dalam Engkau nama Allah yang Yesus. bekerja Amin. dalam kehidupan Amin. mereka Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Tidak ada yang Di dalam mustahil nama di dalam Yesus. Engkau Kami Tuhan. percaya, Tuhan. Lakukan Terima semua yang Kau kasih, Tuhan. pandang baik dalam Terima kehidupan kasih. mereka Amin. Tuhan. Amin. Kami percaya ada masa depan yang baik Terima bagi kasih. mereka. Terima Ada kasih. pemulihan di Di dalam dalam keluarga nama mereka. Yesus. Ada hidup yang diubahkan Tuhan. Amin. Di Ada dalam jalan nama yang Yesus. terbuka. Amin. Di dalam Ada nama usaha pekerjaan Di yang dalam ditolong nama Tuhan. Yesus. Di Ada dalam karir nama yang meningkat Yesus. diberkati Di dalam Tuhan. nama Yesus. Dalam nama Di Tuhan dalam Yesus, nama Yesus. kami percaya. menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu, kuasa mujizat Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, aku percaya setiap keluarga CC diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Dalam puasa selama 21 hari ini, kami akan melihat sesuatu yang belum kami lihat sebelumnya. Yes. Ada jawaban Tuhan yang terjadi, ada terobosan besar Terima terjadi. kasih, Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, terjadilah Tuhan. Yes. Terjadilah Tuhan di dalam Amin. nama Yesus. Kami percaya. Gereja ini ditolong Tuhan. Kami percaya rumah Tuhan akan terbangun dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Bangsa kami, kota kami di tangan Tuhan. Diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan ada mujizat yang kami alami tiap hari. Terima kasih untuk Fahri dan keluarga jadi berkat hari ini. Terima kasih buat Yohan juga, berkati mereka dan keluarga mereka. Diberkati kehidupan mereka, doa-doa mereka Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Terima kasih, bersyukur Tuhan. Tuhan kuatkan kami, gak ada yang sakit, semua sehat. Kami aman dalam perlindungan Amin. Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus. Biarlah berkat kasih sayang, pengurapan, kemurahan Tuhan turun melimpah buat kami semua di hari ini. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua sama-sama katakan Amin. Amin. Saudaraku, bila ini memberkati saudara, mari kirimkan linknya buat keluarga yang lain. Thank you Johan, thank you Farli dan keluarga. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi. Shalom.